Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai OpenWRT yang diinstal pada device TP-Link WR840N. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Rizky Akbar Wahyu Putranto dengan NIM K3521064. Lalu ada selanjutnya Saya Asma Syafira dengan NIM K3521012. Saya Maharani Lanjapua dengan NIM K3521078. Saya Muhammad Nur Fajri dengan NIM K3521054. Saya Hakiki Alkordi dengan NIM K3521032. Oke, sebelum kita memasang, harusnya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kita harus menyiapkan yaitu satu buah router. Terus ada kabelan, kabel internet atau WAN, dan yang terakhir laptop. Untuk cara pemasangan, yakni tancapkan kabel adapter routernya. Oke, apabila sudah menyala, kita langsung menancapkan kabel internet atau kabel WAN ke port WAN. Oke, langkah yang terakhir yakni menancapkan kabel LAN ke laptop di port LAN-nya. Jadi sekarang setelah kita lihat cara pemasangan dari OpenWRT tadi, sekarang kita lanjut untuk men-setup wizard dari OpenWRT tersebut. Kita bisa memasukkan IP dari web tersebut yang IP-nya itu adalah 192.168.1.1. Enter. Lalu akan masuk ke bagian login. Nah, di sini untuk username dan passwordnya sendiri, defaultnya itu sebenarnya admin dan passwordnya juga admin. Tapi karena sebelumnya kita sudah setting, sekarang username-nya menjadi root dan passwordnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, sekarang aku masukin passwordnya dulu. Nah, sekarang sudah terlihat dari halaman wizardnya sendiri. Nah, sekarang setelah kita berhasil login, kita akan melakukan default pada gateway dengan mengklik di menu networks, lalu masuk ke interface. Nah, di sini ada dua yang sudah kita setting, ada yang di bagian LAN dan juga di bagian WiFi. Untuk di LAN sendiri kita bisa masuk ke bagian editnya. Di sini untuk IP address dan IP nextmask-nya ini kita udah setting ke yang kelas C. Jadi sekarang IP address-nya menjadi 192.168.1.1 dan untuk netmask-nya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Dan untuk IP gateway dan broadcast-nya ini sebenarnya bisa jika kita pengen masukin sesuai yang kita butuhkan, tapi untuk saat ini kita kosongin juga nggak apa-apa gitu. Ini untuk yang bagian LAN dan untuk yang bagian WiFi-nya sama seperti tadi untuk IP address dan IP netmask-nya. Dan juga untuk IP gateway dan broadcast-nya kita sengaja kosongin. Tapi untuk di bagian DNS servernya, kita masukkan 1.1.1.1 yang punyanya Cloudflare. Karena sebelumnya default-nya itu kan 8.8.8.8. Nah, untuk sekarang DNS-nya kita ubah jadi seperti ini. Gitu.
Dan untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Rani. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi routing protokol, yang pertama yaitu kita ke network, lalu pilih interface. Nah, terus di bagian LAN ini, protokolnya kita pilih static address. Nah, memilih static ini agar device yang terhubung dari LAN milik router tidak mengalami perubahan IP. Nah, selanjutnya kita atur protokol yang di WiFi. Nah, untuk protokolnya ini juga static address. Nah, gunanya ini agar IP dapat terdistribusi dengan baik. Nah, selanjutnya kita konfigurasi SSID dan channel yang digunakan. SSID-nya kita ke network, lalu pilih wireless. Nah, lalu pilih SSID, kita ke edit. Nah, di SSID ini, yang ini, wireless network is enabled. Ini gunanya untuk menyalakan dan mematikan wireless network. Nah, sedangkan channel yang digunakan yaitu menggunakan 11. Karena setelah melakukan scanning, channel yang sepi yaitu channel 11. Nah, gunanya agar tidak terjadi intervensi antar WiFi di tempat tersebut. Nah, selanjutnya kita ke interface configuration. Yang di general setup-nya yaitu modenya kita pilih access point. Nah, gunanya ini karena sebagai sumber internet untuk klien yang terhubung. Nah, sedangkan SSID-nya yaitu kita namakan kelompok 3. Nah, untuk networknya ini kita pilih WiFi. Kita memilih WiFi karena yang akan dihubungkan ke SSID-nya. Lalu, nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajri. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang setting pada IP dinamis, yaitu menggunakan DHCP, yaitu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Kita dapat melihatnya di network interface, kemudian kita lihat di Wi-Fi-nya. Ini pada settingan DHCP server, yaitu pada general setup, di sini kita dapat menyeting IP-nya. Kemudian kita bisa mengatur IP yang didapatkan oleh klien mulai dari IP berapa, dan kita dapat membatasi berapa klien yang terhubung terhadap router tersebut. Dan kita juga bisa membatasi waktu yang dapat digunakan klien terhubung dengan WiFi dari router tersebut. Kemudian kita akan membahas keamanan dasar dari router OpenWrt ini. Kita dapat melihatnya, yang pertama itu keamanan untuk password dari SSID Wi-Fi-nya. Pada bagian interface configuration, kemudian wireless security. Di sini kami menggunakan enkripsi WPA2 PSK, yaitu kepanjangannya adalah Wireless Fidelity Protected Access to Preset Key. Ini adalah salah satu jenis enkripsi keamanan yang
memungkinkan pengguna Wi-Fi dapat mengamankan jaringan mereka tanpa harus menggunakan autentifikasi pada server. Kemudian chippernya kita bisa menggunakan auto, kemudian kita bisa mengatur passwordnya pada key ini. Kemudian tinggal disimpan saja. Kemudian keamanan berikutnya yang ada pada router ini adalah firewall. Pada fitur firewall kita bisa mengatur port yang di forward dari yang melalui router ini. Pada router ini sudah disediakan beberapa rule untuk firewall-nya, yaitu ini kita bisa menggunakan salah satunya atau semua juga bisa. Jika ingin menambahkan rule sendiri, bisa kita tambahkan pada custom rules. Jadi kita apa mana? Oke, cukup sekian untuk bagian keamanan pada yang bisa kita atur pada router ini. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi backup dan restore setting. Nah, pada OpenWRT, menu tersebut terdapat pada sistem, lalu kemudian backup /firmware. Nah, pada bagian ini terdapat pilihan untuk membackup setting yang sudah kita lakukan tadi, dan juga ada menu restore untuk mengembalikan hasil backup yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk menggenerate atau membuat file backup dari settingan sudah kita lakukan tadi, kita hanya perlu menekan tombol generate archive. Nah, nantinya backup akan secara otomatis terbuat dan kita hanya perlu untuk mendownloadnya dan menyimpannya dengan aman di tempat lain, gitu, di laptop yang digunakan untuk meremote si OpenWRT ini. Bisa dilihat file untuk backup dari settingan tadi sudah terbentuk dengan nama backup openwr.tar.gz. Nah, lalu untuk merestore dari hasil backupan tadi, kita hanya perlu untuk memilih file yang tadi sudah kita buat. Seperti ini, choose file, lalu pilih file yang tadi. Nah, file yang tadi, kita klik open. Atau bisa di double klik. Nah, lalu kemudian di upload archive. Nah, nanti settingannya itu akan kembali seperti file yang sudah kita buat tadi. Nah, selain itu di bawah juga ada pilihan untuk flash new firmware image. Nah, kita juga bisa melakukan instalasi ulang firmware yang ada di router yang digunakan. Pada contohnya ini kan kita menggunakan router TP-Link. Nah, misalkan ingin dikembalikan menjadi firmware awalnya TP-Link, kita bisa mendownload filenya secara terpisah di luar sini. Lalu kita bisa menguploadnya ke sini, lalu kemudian kita flash menjadi firmware bawaan kembali. Oke, sekian konfigurasi yang saya lakukan. Selanjutnya akan masuk ke tahap uji koneksi.